Gadis Open B. Oh, bab 10. Matahari pagi memancarkan sinar lembut, tidak terlalu terik. Arumi duduk di tepi ranjangnya, menatap keluar jendela kamar kos yang sederhana. Angin sepoi-sepoi mengibaskan tirai tipis, membawa aroma tanah basah sisa hujan semalam. Hari ini adalah hari libur. Tidak ada pekerjaan, tidak ada jadwal ketat. Tapi entah kenapa, pikirannya tetap dipenuhi hal-hal yang membuatnya sesak. Perasaan campur aduk kelelahan, kebingungan, dan sedikit rindu pada kebebasan yang dulu pernah ia rasakan. Aku butuh keluar, gumamnya pelan. Arumi mengambil hoodie tipis warna krem, celana jeans yang nyaman, dan sepasang sneakers putih yang sudah agak usang. Ia memutuskan untuk berjalan kaki ke taman kota yang tak terlalu jauh dari kosannya. Taman itu tidak terlalu ramai pagi ini. Hanya ada beberapa anak kecil berlarian, pasangan muda duduk di bangku sambil berbagi minuman botol, dan seorang kakek yang memberi makan burung merpati. Arumi memilih duduk di bangku yang agak sepi, di bawah rindangnya pohon flamboyan. Ia menutup mata, mencoba mengatur napas. Udara pagi memang berbeda, lebih jujur, lebih menenangkan. Namun saat ia membuka mata, langkah seseorang berhenti di depannya. "Maaf, kursi ini kosong, kan?" tanya seorang pria sambil menunjuk ujung bangku. Arumi menoleh. Seorang pria berdiri di sana, mengenakan kemeja biru muda yang digulung lengannya, celana chinau, dan sepatu kasual. Rambutnya rapi, wajahnya tegas tapi tidak kaku. Ada tatapan hangat di matanya yang membuatnya tampak approachable. "Iya, kosong, silakan," jawab Arumi singkat, sambil sedikit menggeser duduknya. Pria itu tersenyum kecil, "Terima kasih." Ia duduk dengan jarak yang sopan, lalu memandang sekeliling taman. Jarang-jarang saya lihat taman ini sepi seperti sekarang. Arumi hanya mengangguk. Iya, mungkin karena masih pagi. Suasana hening sejenak. Hanya suara dedaunan bergesekan dan tawa anak-anak di kejauhan yang terdengar. Tapi pria itu rupanya tak tahan dengan diam terlalu lama. "Nama saya Bima," ujarnya sambil mengulurkan tangan. Arumi ragu sejenak, tapi akhirnya membalas jabatan itu, "Arumi." "Arumi," Bima mengulang namanya seperti sedang menghafal. Nama yang indah, pantas saja cocok dengan pemiliknya. Arumi sedikit terkejut, lalu mengalihkan pandangan. "Bisa saja." Bima tertawa ringan. "Serius, loh? Saya baru pertama kali ke taman ini, dan kebetulan duduknya di sini, malah ketemu orang yang, gimana ya bilangnya, bikin suasana pagi Jati lebih bagus." Arumi menatapnya, mencoba menilai apakah itu hanya basa-basi atau tulus. "Kamu sering memuji orang yang baru kenal, ya?" "Nggak juga," Bima mengangkat bahu. "Saya hanya bicara apa yang saya pikirkan. Kalau itu terdengar seperti gombal, ya, mungkin saya memang agak jelek dalam memilih kata." Arumi terkekeh tipis. "Ya, agak terdengar gombal, sih. Kalau gitu saya harus cari cara lain buat ngobrol," kata Bima sambil menyandarkan punggung. "Boleh tahu, kamu sering datang ke taman ini?" "Kadang-kadang, kalau lagi butuh udara segar." "Sama," jawab Bima. "Bedanya, saya biasanya lari pagi, tapi hari ini saya males lari, jadi cuma jalan santai, malah dapat teman ngobrol." Arumi menaikkan alis. "Teman ngobrol?" "Iya, atau, kalau beruntung, teman ngopi nanti siang," ucap Bima sambil tersenyum lebar. Arumi memutar bola mata, tapi tidak bisa menahan senyum tipisnya. "Kamu cepat banget, ya? Baru kenal beberapa menit udah ngajak ngopi. Kalau nunggu lama, nanti keburu nggak ketemu lagi," jawab Bima anteng. "Siapa tahu kamu orang sibuk." Arumi terdiam, menatapnya sejenak. Bima terlihat santai, tapi juga punya aura percaya diri yang tidak mengintimidasi.
Ia tidak tahu apakah ini kebetulan atau takdir kecil di pagi libur ini. Percakapan mereka terus berlanjut tentang cuaca, tentang kopi favorit, bahkan tentang burung merpati yang mondar-mandir di dekat kaki mereka. Bima bercerita bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan interior dan sering berpindah-pindah proyek. Arume hanya bercerita sedikit tentang dirinya, tidak terlalu detail. Namun setiap kali ia bicara, Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Aku jarang ketemu orang yang benar-benar dengar saat aku bicara, kata Arumi tanpa sadar. Bima menoleh, menatap matanya. Mungkin karena kamu belum ketemu orang yang benar-benar mau mengenalmu. Kalimat itu membuat dada Arumi sedikit hangat. Ia tersenyum tipis, lalu memandang ke arah langit yang mulai cerah. Hari libur ini terasa berbeda. Dan entah kenapa, ia tidak ingin terburu-buru pulang. Arumi mengangguk pelan, menerima uluran tangan itu. Arumi, ucapnya singkat, namun suaranya terdengar lembut. Arumi, Bima mengulang nama itu pelan seakan mencicipinya. Nama yang cantik, cocok sama orangnya. Arumi tersenyum kecil, mencoba menahan gugup. Makasih, Mas, atau harusnya saya panggil Mas Bima. Bima tertawa ringan. Panggil aja Bima, kalau Mas, berasa tua banget. Mereka mulai berjalan berdampingan menyusuri jalur setapak taman yang dipenuhi bunga kertas berwarna-warni. Angin sore bertiup lembut, membuat helai rambut Arumi sesekali menutupi wajahnya. Bima tanpa pikir panjang menunjuk rambutnya. Boleh saya rapikan? Tanyanya sopan. Arumi sedikit kaget, tapi mengangguk. Oh iya, silakan. Dengan gerakan perlahan, Bima menyibakkan rambut Arumi ke belakang telinga. Nah, gini lebih cantik, ujarnya sambil tersenyum hangat. Arumi memalingkan wajah, berusaha menyembunyikan rona merah di pipinya. Mais, iya, Bima, bisa aja. Mungkin karena saya sering ngomong jujur, jawab Bima sambil terkekeh. Jadi, Arumi sering ke taman ini. Jarang, sih. Hari ini lagi libur, jadi pengen cari udara segar, ucap Arumi sambil menunduk sedikit. Biasanya saya sibuk. Bima mengangguk mengerti, sibuk kerja. Iya, kerja dan banyak hal lain. Arumi menahan diri untuk tidak bercerita terlalu banyak, apalagi pada orang yang baru dikenal. Bima menangkap nada hati-hati itu dan tidak memaksa. Kalau gitu, kita anggap aja ini kebetulan yang bagus. Saya jarang banget ketemu orang yang bikin saya pengen ngobrol lama kayak gini. Arumi terkejut mendengar ucapan itu. Hah? Maksudnya? Bima menatap matanya dengan penuh keyakinan. Ya, maksud saya, kamu punya aura yang bikin nyaman. Rasanya, saya pengen kenal lebih dekat. Arumi tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. Kamu ini kayak penjual asuransi aja, kata-katanya manis. Bima pura-pura tersinggung. Wah, jangan salah, saya bukan penjual asuransi. Tapi kalau hati kamu bisa diasuransikan, saya mau banget jadi penjaminnya. Arumi spontan tertawa, menutup mulutnya. Kamu aneh, tapi lucu juga. Mereka lalu duduk di bangku taman, menghadap danau kecil yang memantulkan cahaya keemasan senja. Burung-burung melintas, anak-anak kecil berlari bermain. Arumi, Bima memanggil lembut. Boleh saya tanya satu hal? Boleh, asal jangan aneh-aneh. Kalau kita tukeran nomor, itu termasuk aneh nggak? Tanya Bima dengan senyum penuh harap. Arumi terdiam sejenak, menatapnya. Dalam hatinya ada perasaan ragu bercampur penasaran. Akhirnya, ia menghela napas pelan dan mengangguk. Ya udah, tapi jangan disalahgunakan. Bima tersenyum lebar, cepat-cepat mengeluarkan ponselnya. Janji, saya cuma mau bisa ngobrol lagi sama kamu. Saat jari mereka bersentuhan ketika ponsel berganti tangan,
Ada rasa hangat yang anehnya membuat Arumi sulit melepaskan senyum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.